Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai lapangan hasil bagi atau quotient field. Sebelum membahas pembentukan lapangan hasil bagi dari suatu daerah integral, sebelumnya kita bahas dulu mengenai penyisipan ring. Suatu ring R dikatakan dapat disisipkan di suatu ring S jika terdapat suatu monomorfisme dari R ke S. Dapat diperhatikan pada gambar, R dan S masing-masing merupakan ring, kemudian ada F dari R ke S yang merupakan monomorfisme. Monomorfisme itu adalah homomorfisme yang bersifat injektif dari R ke S. Jadi dikatakan R dapat disisipkan pada S. Selanjutnya diketahui bahwa himpunan bilangan bulat merupakan suatu daerah integral. Hal ini dikarenakan pada himpunan bilangan bulat tidak memuat pembagi nol. Kemudian himpunan bilangan rasional Q merupakan lapangan karena Q merupakan ring divisi yang komutatif. Setiap elemen tak nolnya memiliki inverse terhadap operasi perkalian. Himpunan bilangan rasional Q dapat dinyatakan sebagai A per B dengan masing-masing A dan B merupakan elemen dari bilangan bulat. B tidak sama dengan 0. Perhatikan bahwa setiap bilangan rasional dapat dinyatakan sebagai hasil bagi dari dua bilangan bulat dengan penyebut tak nol dalam banyak cara. Sebagai contoh, 1/3 sama dengan 2/6. Kemudian sama juga dengan 3/9, sama dengan 4/12 dan seterusnya. A per B sama dengan C per D jika dan hanya jika AD sama dengan BC. Hal ini akan memberikan suatu ide atau motivasi untuk membentuk suatu lapangan dari suatu daerah integral. Diberikan sebarang daerah integral D, kemudian dibentuk himpunan D cross D star. Ini adalah himpunan yang elemen-elemennya pasangan berurutan P, Q dengan P elemen D dan Q elemen D star. D star ini adalah D tanpa elemen netral 0. Hal ini termotivasi dari pembentukan bilangan rasional Q yang merupakan hasil bagi dari dua bilangan bulat A per B dengan B tidak sama dengan 0. Selanjutnya didefinisikan relasi pada D cross D star, yaitu untuk setiap P1, Q1, P2, Q2 anggota D cross D star, dengan P1, Q1 berelasi dengan P2, Q2, jika dan hanya jika P1 dikali Q2 sama dengan Q1 dikali P2. Hal ini juga termotivasi dari ketaksamaan dua pecahan yang tadi. Jadi A per B sama dengan C per D jika dan hanya jika AD sama dengan BC. Hal itulah yang mendasari kita mendefinisikan relasi ini. Akan ditunjukkan relasi ini merupakan relasi ekivalensi, yaitu yang pertama harus menunjukkan bahwa relasi ini bersifat refleksif. Untuk setiap P1, Q1 elemen D cross D star, P1, Q1 ini akan berelasi dengan dirinya sendiri, sebab P1 dikali Q1 tentu saja sama dengan P1 dikali Q1. Jadi relasi ini bersifat refleksif. Selanjutnya yang kedua, diberikan sebarang P1, Q1 dan P2, Q2 anggota D cross D star dengan P1, Q1 berelasi dengan P2, Q2. Kita akan menunjukkan relasi ini bersifat simetris. Jadi yang akan ditunjukkan adalah jika diketahui P1, Q1 berelasi dengan P2, Q2, maka kita akan menunjukkan P2, Q2 berelasi dengan P1, Q1. P1, Q1 berelasi dengan P2, Q2, artinya P1 dikali Q2 sama dengan
P2 dikali Q1. Ini berdasarkan relasi yang kita definisikan di awal. Sehingga kita bisa mendapatkan P2 dikali Q1 sama dengan Q2 dikali P1. Dengan demikian, P2, Q2 berelasi dengan P1, Q1. Jadi, relasi ini bersifat simetris. Selanjutnya akan ditunjukkan relasi ini bersifat transitif. Diberikan sebarang P1, Q1, P2, Q2, P3, Q3 anggota D cross D star dengan P1, Q1 berelasi dengan P2, Q2 dan P2, Q2 berelasi dengan P3, Q3. Kita akan menunjukkan P1, Q1 ini berelasi dengan P3, Q3. Berdasarkan definisi relasi yang telah dikemukakan di awal, P1, Q1 berelasi dengan P2, Q2, artinya P1 dikali Q2 sama dengan P2 dikali Q1. Selanjutnya P2, Q2 berelasi dengan P3, Q3, artinya P2 dikali Q3 sama dengan P3 dikali Q2. Dengan mengalihkan P1 Q2 dengan P2 Q3 ini diperoleh P1 Q2 dikali P2 Q3 sama dengan P2 Q1 dikali P3 Q2. Kita ingat kembali bahwa dalam daerah integral berlaku hukum kanselasi sehingga diperoleh P1 dikali Q3 sama dengan Q1 dikali P3, yang artinya P1, Q1 berelasi dengan P3, Q3. Jadi relasi ini bersifat transitif. Oleh karena itu, terbukti bahwa relasi ini merupakan relasi ekuivalensi. Karena relasi ini merupakan relasi ekuivalensi pada himpunan D cross D star, maka akan terbentuk kelas-kelas ekuivalensi yang mempartisi D cross D star. Misalkan P, Q anggota D cross D star, kelas ekuivalensi yang memuat P, Q ini kita notasikan dengan K indeks P, Q. Jadi K, P, Q ini adalah himpunan yang isinya pasangan berurutan X, Y anggota D cross D star dengan X, Y berelasi dengan P, Q. Selanjutnya kelas ekuivalensi yang memuat P, Q ini kita notasikan dengan P per Q. Jadi P per Q ini adalah kelas ekuivalensi yang memuat P, Q. Himpunan kelas-kelas ekuivalensi pada D cross D star kita notasikan dengan QD. Jadi QD adalah himpunan yang isinya kelas-kelas ya. Jadi QD ini adalah himpunan yang elemen-elemennya adalah K, P, Q dengan P, Q anggota D cross D star. Karena K, P, Q ini tadi kita notasikan dengan P per Q, maka QD ini bisa kita nyatakan sebagai himpunan yang elemen-elemennya adalah P per Q dengan P, Q anggota D cross D star. Kemudian pada himpunan kelas-kelas ekuivalensi ini, kita definisikan operasi penjumlahan star dan perkalian star. Jadi P1 per Q1 ditambah P2 per Q2 didefinisikan sebagai P1 dikali Q2 ditambah P2 dikali Q1 per Q1 dikali Q2. Ini termotivasi dari penjumlahan dua pecahan. Jadi apabila kita
menjumlahkan dua bilangan rasional, dua pecahan, tentu saja kita akan menyamakan penyebutnya ya. Di situ penyebutnya adalah Q1 dan Q2, sehingga hasil penjumlahannya itu akan penyebutnya Q1 dikali Q2. Kemudian pembilangnya menjadi P1 Q2 ditambah P2 Q1. Setelah operasi penjumlahan star, kita juga memiliki operasi perkalian star. Ini juga sama seperti kita mengalikan dua bilangan rasional. Jadi pembilang dikali pembilang, kemudian penyebut dikali penyebut. P1 per Q1 dikali P2 per Q2 ini sama dengan P1 P2 per Q1 Q2. Akan ditunjukkan dengan operasi penjumlahan star dan perkalian star, himpunan Q-D merupakan lapangan, yaitu ring divisi yang bersifat komutatif. Dan daerah integral D dapat disisipkan pada Q-D. Artinya kita nanti akan mendefinisikan suatu homomorfisme injektif dari D ke Q-D. Seperti ini ilustrasinya. Yang pertama akan ditunjukkan operasi penjumlahan star dan perkalian star well defined atau merupakan suatu pemetaan. Diberikan sebarang P1 per Q1, P2 per Q2, R1 per S1, kemudian R2 per S2 anggota Q-D, dengan P1 per Q1 sama dengan R1 per S1. Dan P2 per Q2 sama dengan R2 per S2. Dapat ditunjukkan P1 per Q1 dijumlahkan dengan P2 per Q2, ini akan sama dengan R1 per S1 ditambah R2 per S2. Demikian juga dengan operasi perkaliannya. Jadi, operasi penjumlahan star dan perkalian star ini well defined. Selanjutnya akan ditunjukkan himpunan Q-D bersama dengan penjumlahan star dan perkalian star merupakan ring. Yang pertama, diberikan sebarang P1 per Q1, P2 per Q2 anggota Q-D. Maka apabila kita jumlahkan P1 per Q1 dan P2 per Q2 akan menghasilkan P1 Q2 ditambah P2 Q1 per Q1 Q2. Dan ini akan merupakan anggota dari himpunan D cross D star. Karena yang atas ini anggota D, kemudian yang bawah anggota D star. Oleh karena itu, operasi penjumlahan star ini bersifat tertutup pada himpunan Q-D. Yang kedua, ini dapat kita tunjukkan elemen netral terhadap operasi penjumlahan star ini adalah 0 per Q. Selanjutnya, untuk setiap P per Q anggota Q-D, inverse dari P per Q terhadap operasi penjumlahan star ini adalah min P per Q. Dapat kita lihat bahwa P per Q apabila dijumlahkan dengan min P per Q, hasilnya adalah 0 per Q yang merupakan elemen identitas terhadap operasi penjumlahan star di Q-D. Selanjutnya yang kelima, kita dapat menunjukkan bahwa penjumlahannya ini bersifat komutatif. Jadi dapat disimpulkan, Q-D bersama dengan operasi penjumlahan star merupakan grup Abel atau grup komutatif. Selanjutnya dapat ditunjukkan operasi perkalian star ini bersifat asosiatif, yaitu P per Q dikali R per S dikalikan dengan T per U sama dengan P per Q dikali R per S dikali T per U.
Demikian halnya dengan sifat distributif kiri dan distributif kanan ini akan berlaku di Q-D. Selanjutnya elemen identitas pada Q-D ini adalah Q per Q dengan Q elemen D. Dan dapat ditunjukkan operasi perkalian star bersifat komutatif, yaitu P per Q dikali R per S sama dengan R per S dikali P per Q. Jadi Q per Q-D terhadap operasi penjumlahan star dan perkalian star merupakan ring komutatif. Selanjutnya dapat ditunjukkan bahwa Q-D merupakan ring divisi, yaitu setiap elemen tak nolnya memiliki inverse di Q-D. Kemudian kita akan mendefinisikan suatu fungsi dari D ke Q-D dengan ID sama dengan dA per A. Ini akan merupakan homomorfisme ring yang bersifat injektif, sehingga I merupakan monomorfisme. Karena I merupakan monomorfisme dari D ke Q-D, maka dapat dikatakan D dapat disisipkan pada Q-D. Oleh karena itu, untuk sebarang daerah integral D dapat dibentuk lapangan Q-D sehingga D termuat di Q-D. Lapangan Q-D ini disebut dengan lapangan hasil bagi. Oke, demikian pembahasan mengenai pembentukan lapangan hasil bagi dari suatu daerah integral.